Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana menghitung break-even point. Nah, apa itu break-even point? Kita perhatikan bahwa jika suatu usaha pendapatannya sama dengan pengeluaran, maka dia tidak untung dan tidak rugi. Nah, dikatakan impas. Nah, BEP adalah suatu titik atau jumlah produk yang dibuat maupun yang terjual itu akan menghasilkan kondisi seperti ini. Jadi pendapatan akan sama dengan pengeluaran. Nah, rumus pendapatan ya kita bisa perhatikan bahwa Q sama dengan P dan kemudian pengeluaran adalah FC ditambah Q dikalikan VC. Nah, Q adalah jumlah produk, P adalah harga jual per unit, kemudian FC sama dengan biaya tetap, kemudian VC adalah biaya variabel per unit. Nah, Q yang menghasilkan BEP tadi ya, maka rumusnya adalah FC dibagi dengan P dikurangi VC, yaitu biaya tetap dibagi dengan selisih harga jual dengan biaya variabelnya per unit. Nah, kemudian usaha dia katakan untung, ya secara umum pendapatan itu lebih besar dari pengeluaran. Begitu juga sebaliknya akan rugi jika pendapatan itu kurang dari pengeluaran. Nah, jadi di sini pendapatan hanya mampu menutupi sebagian dari biaya tetap tadi dan biaya variabelnya. Nah, untuk memahami bagaimana menghitung BEP tadi, ini ada studi kasus ya, misalkan di sebuah UKM membuat minuman herbal ya kemasan botol di mana selama sebulan biaya tetap dan biaya variabelnya masing-masing adalah 2 juta dan 6.000 per unit. Jadi ini 2 juta biaya tetap dan 6.000 ini adalah variabelnya. Sedangkan harga jual produk yaitu sebesar 10.000 per botol. Nah, tentukan BEP-nya per bulan. Nah, penyelesaiannya, nah di sini dari data ini diperoleh, kita ringkas bahwa FC sama dengan 2 juta, kemudian VC sama dengan 6.000 per unit, kemudian P-nya adalah 10.000. Kemudian ditanyakan BEP dan jika kita masukkan angka-angka tadi ke rumus yang tadi, ya rumus BEP, maka 2 juta dibagi dengan 10.000 dikurangin 6.000, ya hasilnya adalah 500 unit. Nah, kadang kita timbul pertanyaan, benar nggak sih bahwa BEP-nya 500 unit? Nah, jika ini nanti kita masukkan ke dalam rumus pendapatan dan pengeluaran tadi, maka jika diselisihkan akan menghasilkan 0 karena impas tadi. Nah, coba mari kita cek ya, kita buktikan jika angka-angka tadi kita masukkan ya, ini tadi adalah P dikalikan Q dan ini adalah FC ditambah dengan VC dikalikan Q. Nah, kita masukkan ternyata memang hasilnya ya kita sisihkan ini sama dengan 0. Jadi pendapatan 5 juta, pengeluaran juga 5 juta. Nah, jadi memang dengan BEP ini terbukti bahwa ya perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Nah, selanjutnya saya akan tampilkan studi kasus yang berbeda ya. Di sini konteksnya masih mirip dengan kasus sebelumnya. Nah, misalkan sebuah usaha mikro ya membuat minuman herbal kemasan botol. Nah, selama sehari biaya tetap dan variabelnya adalah masing-masing 300.000 dan biaya variabelnya adalah 5.000 per unit. Nah, kemudian harga jual produknya adalah 20.000 per unit atau per botol ya. Nah, seorang agen pemasaran memesan minuman herbal tersebut sebanyak 25 botol dengan harga 15.000 per botolnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah UKM tersebut akan menerima pemesanan tersebut? Nah, di sini kita harus kembali lagi ke konsepnya bahwa suatu usaha itu tidak merugi tentunya, atau paling enggak dia akan ya impas lah, mungkin karena usahanya tahap awal ya, kalau impas kan lebih baik daripada rugi begitu ya. Nah, di sini dengan pesanan tadi kita perhatikan ya, dia memesan 25 botol dan dia minta harga 15.000. Bagaimana kita mengeceknya? Akan kita menerima atau menolaknya? Dengan konsep tadi bahwa usaha tidak merugi begitu ya, maka dengan informasi ini ya, kita cari BEP-nya, tapi bukan dengan harga jual 20.000,
kita cari BEP-nya dengan harga jual 15.000. Nah, jika dengan harga jual 15.000 ini ya, jika harga 15.000 ini ya BEP-nya misalkan ketemunya adalah misalkan 20 ya, BEP-nya 20 begitu ya. Berarti apa? Ya. Berarti kalau dia pesan 25 botol, oh berarti ini lebih besar. Karena impasnya adalah di 20 ya, di 20 unit, 20 botol dengan harga 15.000, maka jika dia pesan 25.000, oh tentu ada untung begitu. Karena titik impasnya di 20 botol. Nah, tetapi jika misalkan dengan harga 15.000 titik impasnya misalkan 30, ya berarti ini akan menimbulkan kerugian, maka akan kita tolak. Nah, itu penjelasan untuk yang pertanyaan pertama. Nah, sekarang untuk pertanyaan kedua bagaimana? Misalkan agen tadi, misalkan perhitungan yang tadi ternyata rugi ditolak nih. Oh, karena ternyata BEP 15.000 ini lebih besar dari 25 botol. Misalkan 40 misalkan, oh berarti akan rugi. Nah, dari hasil diskusi misalkan si agen tadi menaikkan harga belinya, oke deh 18.000 misalkan. Nah, sama konsepnya. Apakah dengan harga 18.000 ini BEP-nya itu akan melebihi 25 botol. Jadi konsepnya akan sama. Jadi kalau memang ini melebihi ya perusahaan bisa menerimanya karena akan ada untung. Begitu. Ya, demikian yang kami sampaikan, dan jika kalian semua ingin mencoba menghitung A dan B, ya silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.